Great, good morning everyone. Ya teman-teman, hari ini menarik ya. Dengar baik-baik nih. Banyak orang yang masuk neraka, bukan karena mereka tidak tahu kebenaran, bukan ya. Tapi karena mereka menunda-nunda untuk bertobat. Mereka bilang, nanti dulu, tunggu saya siap dulu, tunggu saya siap berubah, tunggu keadaan lebih baik. Padahal kebenarannya sangat sederhana. Keselamatan tidak dimulai saat kita siap, tetapi saat kita datang kepada Kristus. Alright, hari ini temanya adalah don't wait because you may not have tomorrow. Ya, jangan menunggu karena hari esok belum tentu Anda punya. Teman-teman, Matius 11 ayat 28 ya. Anda sudah tahu semua ya isinya ya. Marilah kepadaku ya, bla 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 bla, semua tolong selesaikan ya. Tolong baca dan catat ya. Yesus tidak pernah berkata perbaiki dirimu dulu baru datang. Enggak loh. Dia berkata datang dulu. Jadi masalahnya banyak orang salah paham ya. Mereka berpikir apa? Saya harus jadi orang baik-baik dulu. Saya harus tinggalkan semua dosa dulu. Saya harus layak dulu. Teman-teman, kalau begitu caranya, tidak ada satupun manusia yang bisa datang kepada Tuhan. Yohanes 6 ayat 37. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Artinya apa? Datanglah dengan kondisi apa adanya. Ya, datanglah dengan luka, datanglah dengan dosa, datanglah dengan kegagalan. Jangan tunggu bersih baru datang, datanglah supaya dibersihkan, teman-teman. Jadi tidak perlu menunggu untuk bertobat, langsung lakukan, teman-teman. Itu yang paling berbahaya. Penundaan itu bukan netral, ya. Penundaan itu racun. Ibrani 3 ayat 13. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya oleh tipu daya dosa. Setiap kali Anda berkata nanti saja, sebenarnya yang terjadi adalah hati Anda semakin keras, suara Tuhan semakin samar-samar, dosa semakin terasa biasa. Awalnya masih bersalah, lama-lama jadi kebiasaan, akhirnya jadi gaya hidup berdosa. Kisah para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah. Perhatikan ini ya, tidak ada kata tunggu, teman-teman. Iblis tidak perlu membuat Anda jadi ateis. Dia hanya perlu membuat Anda berkata nanti saja ya. Bayangkan seseorang yang sakit parah, lalu dokter berkata begini, segera dioperasi sekarang ya. Tapi dia jawab apa? Tunggu saya siap dulu loh dok. Saudara, ini bukan soal kesiapan ya teman-teman. Ini soal kematian. Begitu juga dengan dosa. Semakin Anda menunda-nunda, semakin dosa itu mematikan. Tidak perlu menunggu untuk memulai hidup baru. Banyak orang berkata begini, nanti kalau hidup saya sudah rapi baru saya serius dengan Tuhan. Itu salah besar ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Perhatikan, hidup baru dimulai saat Anda datang, bukan saat Anda sudah berubah. Enggak, teman-teman. Perubahan bukan syarat, perubahan adalah hasil. Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Kapan? Sekarang, bukan nanti. Bukan kalau mood sedang baik, bukan kalau masalah selesai, kalau problem tidak ada lagi. Bukan. Masalahnya banyak orang mau Tuhan tapi masih mau pegang dunia. Ya, mau diselamatkan tapi tidak mau berubah. Teman-teman, tidak ada hidup baru kalau masih kompromi dengan dosa. Jadi teman-teman,
Kita tidak perlu menunggu untuk taat. Banyak orang berpikir begini, nanti kalau iman saya sudah kuat, baru saya taat. Enggak, justru ketaatan inilah yang membuat iman Anda bertumbuh. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku, ya. If you love me, you have to follow my commandment, ya. Bukan nanti kalau sudah kuat baru taat, bukan, tapi taatlah, maka kasih Anda kepada Tuhan itu nyata. Yakobus 1 ayat 22. Jadilah pelaku firman. Teman-teman, kekristenan bukan sekedar teori. Kekristenan adalah tindakan yang nyata. Ingat kisah anak yang hilang. Dia tidak berkata, nanti saja kalau saya sudah bersih dulu baru pulang ke Bapak. Tidak. Dia pulang dalam keadaan kotor, dalam keadaan bau, dalam keadaan hancur. Dan justru di situ Bapaknya menerima dia. Teman-teman, Tuhan tidak menunggu Anda sempurna. Dia menunggu Anda pulang, teman-teman. Sekarang dengar ini. Tidak perlu menunggu karena kesempatan tidak selalu ada, teman-teman. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Artinya apa? Ada waktu Tuhan bisa ditemui, tapi ada juga waktu ketika sudah terlambat. Matius 25 ayat 10. Pintu itu sudah ditutup. Bam! Selesai, teman-teman. Yang paling menakutkan bukan kematian, tetapi terlambat bertobat. Jadi pesan moralnya, teman-teman, menunda datang kepada Tuhan bukanlah hal kecil, tapi keputusan yang berbahaya, karena setiap penundaan membuat hati semakin keras, membuat dosa semakin terasa biasa-biasa, dan menjauhkan kita dari kesempatan yang Tuhan berikan hari ini. Keselamatan bukan untuk orang yang merasa siap, tapi untuk orang yang mau datang sekarang. Jangan tunggu berubah baru datang kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan supaya hidup Anda diubahkan. Dan ingat baik-baik dengan saya. Perhatikan ke depan. Halo? Kesempatan tidak selalu datang dua kali. Hari ini, ya hari ini, saat ini, Tuhan masih mengetuk hati Anda semua. Sama Anda dan saya. Jangan keraskan hati. Jangan tunda lagi. Datanglah sekarang. Jadi closing statementnya, jangan tunggu hati Anda lebih baik. Datanglah sekarang. Jangan tunggu hidup Anda rapi dulu. Datanglah sekarang. Jangan tunggu besok, karena besok belum tentu milik Anda. Jadi pertanyaannya tolong jawab jujur ya. Satu, apa yang selama ini Anda tunda untuk diserahkan kepada Tuhan? Dua, apakah Anda benar-benar mau berubah atau hanya menunda dengan alasan belum siap? Tolong jawab secara jujur dan renungkan jawaban Anda masing-masing. Delayed obedience is disobedience. Ketaatan yang ditunda adalah ketidaktaatan. Come as you are, but don't stay as you are. Datanglah apa adanya, tapi jangan tetap seperti itu. Itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami tidak mau menunda-nunda lagi. Kami datang kepadamu apa adanya, dengan dosa, kelemahan, dan kegagalan kami. Ubah hidup kami Tuhan, lembutkan hati kami, dan beri kami keberanian untuk taat mulai hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika konten video ini memberkati Anda, saya berharap Anda yang mendengar konten video ini bisa bertobat dan ambil keputusan. Silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain, ke komunitas yang lain, agar banyak orang yang berubah. Ayo, mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.